So, berdiri ke kanan. Baik. Sudah? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di forum yang insya Allah diridhai oleh Allah, majelis subuh virtual. Setelah 2 pekan kemarin kita sempat jeda karena Ustadz Yazen ada rukhsah ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan kembali mulai melanjutkan kajian subuh virtual kita. Terima kasih Ustadz Yazen. Ana sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz Yazen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, bakhair Ustadz. Alhamdulillah bakhair Ustadz. Alhamdulillah. Ya, ini Ana ditunjuk jadi MC dadakan ini karena Ustadz Isanya kelihatannya susah masuk ini karena jaringan. Ya, baik. Syukran Ustadz. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu tema yang menurut Ana sangat penting, khususnya bagi mereka yang sudah berumah tangga. Yaitu bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang suami dan seorang istri. Karena saya kira ini rusaknya negeri ini juga karena kalau masing-masing rumah tangga tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dan di negara kita walaupun mayoritas Islam begitu ya, mungkin masih banyak yang belum tahu begitu ya, atau belum memahami, apalagi mengamalkan apa yang menjadi tanggung jawab seorang suami dan seorang istri. Saya kira ini tema yang cukup menarik dan nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Yazen Al-Hakimi. Tafadhol Ustadz untuk memanfaatkan waktunya. Masya Allah. Jazakallah khair. Insya Allah. Jazakallah khair Ustaz Amal, barakallahu fiik insya Allah. Ustaz Khalid, barakallahu fiik. Ustaz Khalid Habras, barakallahu fiikum. Asatiz dan masyayikh ulama yang hadir hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita lagi di dalam kajian yang penuh berkah ini. Kajian subuh setelah kita melakukan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan salat subuh bareng, zikir bareng, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan keinginan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu diikuti dengan mempelajari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sudah melakukan ibadah-ibadah itu, maka insya Allah kita dalam kondisi yang baik. Kita masih melakukan banyak kebenaran. Kita masih melakukan beberapa taat-taat yang insya Allah akan menjadikan kita di antara orang yang makbulin, yang diterima amal salihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat kita berbicara tentang ibadah bulan Dzul Hajjah. Setelahnya kita berbicara tentang feminisme. Dan jauh hari kita sudah mempelajari tentang beberapa surat-surat di dalam Al-Quran yang terkait dengan muamalat, wabil khusus juz 30 di dalam Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita mengkaji dari surat Al-Fatihah sampai surat Amma Yatasa'alun. Saya kira ini waktunya untuk memperhatikan salah satu judul dan title yang sangat penting bagi kita semua. Sebagaimana Ustadzul Karim Al-Mukarram Al-Ustadz Khalid Habras sampaikan, negeri kita bisa menjadi negeri yang baik kalau kita membangun unit terkecilnya dengan baik. Unit terkecil dari negeri ini adalah usrah atau keluarga, rumah tangga. Suami yang baik dan juga istri yang baik dan juga anak yang baik. Kita membangun dan menumbuhkan keluarga yang baik, insya Allah kita bisa menumbuhkan negeri yang kuat. Kuat secara ekonomi, kuat secara rohani, dan juga kuat secara fisik.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak istri di dalam Al-Qur'an dan menjelaskan kewajibannya. Jadi istri sebagaimana punya hak dan menuntut hak harus mengetahui kewajibannya dulu. Kalau sudah memperhatikan kewajibannya, baru setelah itu boleh bersuara untuk ambil haknya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak laki-laki ini sebagaimana punya hak terhadap istri, terhadap kaum Hawa, begitu juga seorang suami lelaki ini punya tanggung jawab yang sangat besar dan punya kewajiban yang sangat besar terhadap istrinya dan juga terhadap lawan jenis. Ini yang insya Allah kita sama-sama akan mempelajari hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak yang menjelaskan hubungan rumah tangga, hubungan seorang istri sama suaminya, seorang suami terhadap istrinya. Ini banyak hadis-hadis, bahkan puluhan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belasan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an dalam hubungan rumah tangga. Yang paling terkenal, bahkan setiap orang di antara kita itu sudah menghafalkannya, tapi bisa jadi menghafalkannya secara lidah, tetapi tidak memahaminya atau tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Ini ayat yang sangat penting. Perlu setiap kali kita mengkajinya dan membacakannya untuk memahami isinya dan mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala apa saja dari ayat ini. Keinginan Allah Subhanahu wa taala dari kita apa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ayo kita mengkajinya bertahap-tahap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi." Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dalam riwayat lain, dalam qiraah lain, an ja'ala lakum. An khalaqa lakum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri azwaja. Azwaja litaskunu ilaiha. Luar biasa. Dari diri kalian, fisiknya bisa jadi tidak terlalu jauh dari kita, tetapi pikirannya itu sangat berbeda dari diri kita sendiri. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan pasangan kita. Entah itu istri bagi suami atau suami bagi istri. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan, itu termasuk di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus-menerus bertafakkur tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, supaya kita menganggapnya sebagai ayat untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat untuk mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini kita bisa melakukan? Dari ayat, dari manfaat seorang suami terhadap istrinya, dari manfaat seorang istri terhadap suaminya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sebelum segala hal, sebelum kita menuntut kewajiban, sebelum kita mengetahui hak, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini wa min ayatihi, supaya kita saling menghormati. Seorang suami harus hormat kepada istrinya. Seorang istri juga harus hormat kepada suami. Jadi harus kita menghormati. Harus kita menghormati. Jangan sampai kita saling sombong terhadap orang lain. Bisa jadi sombong karena kemampuannya lebih rendah daripada kita. Bisa jadi penghasilannya lebih rendah daripada kita. Atau mungkin kita punya kemampuan lebih besar daripada dia. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masalah kemampuan. Ini bukan masalah gelar. Ini bukan masalah kecerdasan. Bukan masalah penghasilan. Ini masalah suami dan istri. Saling menghormati. Saling menganggap sebagai ayat. Menghargai. Sebagaimana kita menghargai ayat Al-Quran,
kita harus juga saling menghargai di antara kita. Karena seorang suami itu adalah ayat bagi istrinya. Dan juga seorang istri adalah ayat. Seperti ayat Al-Quran. Menjadi ayat bagi suaminya. Sebagaimana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat membacakan Al-Quran, kita membacakannya dan berusaha untuk mengambilnya dengan dua jari atau dua tangan supaya tidak jatuh. Karena kita sangat menghargai Al-Quran ini, sangat menghargai ayat Al-Quran. Begitu juga seorang suami harus benar-benar mengangkat istrinya, harus benar-benar menjaga istrinya, harus benar-benar menghormati dan menghargai istrinya. Begitu juga seorang istri terhadap suaminya. Kalau kita melihat ayat Al-Quran yang dilembar di tanah atau di lantai, apa yang kita akan lakukan? Kita akan mengambilnya, menciumnya, membersihkannya, dan meletakkannya di tempat yang paling mulia di rumah. Kan? Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di sini, menegaskan di sini bahwasanya seorang suami itu adalah ayat bagi istri. Begitu juga seorang istri adalah ayat bagi suaminya. Sebagaimana kita menghargai dan mentazimkan ayat Al-Quran, maka kita harus juga menghargai suami dan istri kita. Itu yang pertama, dan ini sangat penting. Sebelum segalanya, kalau setiap istri menganggap suaminya sebagai ayat, maka tidak akan pernah ada seorang istri yang mendurhakai suaminya. Tidak akan pernah. Karena ini ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah setiap suami menganggap istrinya sebagai ayat, maka tidak akan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tidak akan ada seorang suami yang menindas, menginjak, menghina istrinya. Kenapa? Karena istrinya ini menurut dia adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dimuliakan dan juga harus dihargai. Ini yang paling pertama dan ini sangat penting. Sebelum segalanya kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Menghormati dia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menghormati dia sebagai pasangan hidup ini di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengkaji yang kedua, yaitu waja'ala bainakum. Sebelum waja'ala bainakum litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di sini bahwasanya istri harus mendatangkan sakinah kepada suaminya. Begitu juga seorang suami harus mendatangkan sakinah bagi istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang sebelum nikah wajar kalau ada seorang jomblo, seorang masih lajang, itu merasa galau, merasa kurang tenang, merasa stres, merasa hampa di dalam hatinya. Itu wajar. Kenapa? Masih ada kekurangan, belum menyempurnakan dirinya, belum menyempurnakan agamanya, belum menyempurnakan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus nikah supaya bisa mencapai ketenangan dan ketenteraman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini sebagai sakinah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin selama ini banyak di antara orang-orang yang datang ke masjid, ini sering ke masjid raya, datang, Pak Ustadz, saya merasa ini kurang tenang udah lama, tolong bacakan ayat Al-Quran supaya saya merasa tenteram, saya merasa tenang. Dibacakan ayat Al-Quran, dia merasa tenang karena bacaan, bisa jadi karena suara, bisa jadi karena tajwid, bisa jadi karena ada di dalam masjid, merasa tenang. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenangkan hati. Ayat itu tidak berhuruf dan tidak berharakat. Ayat itu adalah suami bagi istrinya dan istri bagi suaminya. Seorang suami merasa tenteram, bahagia setiap melihat istrinya. Seorang istri merasa tenang, senang setiap kali menemukan suaminya. Nah, ini yang namanya sakinah yang perlu kita perhatikan di dalam rumah tangga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri harus memperhatikan sakinah suaminya. Jangan sampai suami itu mencari sakinah dan ketenteraman di luar rumah. Dan juga seorang suami
harus berusaha semampunya untuk memperhatikan kebahagiaan istrinya. Jangan sampai seorang istri itu mencari kebahagiaannya di luar. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini juga sakinah adalah ketenangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri supaya menenangi suaminya. Begitu juga seorang suami supaya menenangi dan membahagiakan istrinya. Jangan sampai seorang di antara kita mencari ketenangan ini di tempat yang maksiat. Tidak sesuai dengan mardatullah, tidak sesuai dengan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kalau kita mencari kebahagiaan di luar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebahagiaan atau ketenangan yang sebentar lagi akan sirna. Seorang yang mencari kesenangannya dan juga kebahagiaannya dalam narkoba, dalam zina, dalam khamr, dalam minuman keras, di tempat yang penuh maksiat, ini bisa jadi ketenangannya sesaat, 1 jam, 2 jam. Ini kalau dia dapat ketenangan itu. Tetapi setelah 2 jam, kebahagiaan atau ketenangan yang sesaat itu akan diganti dengan kesengsaraan yang luar biasa. Kenapa? Tidak mencari ketenangan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz Abdul Samad, seperti seorang yang merasa haus. Merasa haus. Setiap kali dia merasa haus, dia tidak meminum air jernih. Malah dia meminum air garam. Setiap kali dia haus, meminum air garam. Setiap kali dia meminum air garam, makin haus. Makin terbakar tenggorokannya. Kan? Kenapa? Dia mencari kepuasannya dalam sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Insya Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sakinah ini akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mencarinya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan fitrah manusia. Seorang anak muda, laki-laki maupun perempuan, tidak akan pernah mencapai sakinah yang sejati sebelum mereka mencari pasangan hidupnya. Kalau mereka sudah menemukan pasangan hidupnya, baru kita bisa dapat sakinah yang sejati. Apabila ada setiap suami memenuhi kewajibannya sebagai suami dan seorang istri memenuhi kewajibannya sebagai istri. Ini yang kita akan berbicara nanti. Yang berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kita membangun rumah tangga dengan baik, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara kita mawaddah dan rahmah. Ini kita sendirian kan? Allah menciptakan pasangan. Supaya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istrinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang berbeda. Makhluk itu adalah makhluk mawaddatan wa rahmah. Mawaddah, cinta. Rahmah, kasih sayang. Cinta kita bisa pasti mencari kelebihan. Kelebihan seorang istri lebih cantik, lebih kaya, lebih sehat, lebih, sampai kita dapat cintanya. Dan itu ukuran kita masing-masing para lelaki dan perempuan itu beda. Banyak orang yang mencari kelebihannya dalam kecantikan. Dan kecantikan ini juga menurut dia adalah hidung yang mancung, hidung yang tidak mancung, atau mungkin rambut yang lurus, atau rambut yang keriting, atau mungkin karena hitam manis, atau mungkin karena terlalu putih, atau di antara putih dan hitam. Setiap manusia itu punya pikiran yang sangat berbeda. Jadi semua wanita yang ada di bumi ini pasti bakal terlihat cantik oleh kaum lelaki, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan di antara kita itu cinta dan kasih sayang. Cinta mencari kelebihan, wajar mencari kelebihan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mencari seorang suami atau mencari istrinya, maka utamakan kelebihan dalam 4 hal. Yang pertama, lebih cantik. Yang kedua, lebih baik agamanya. Yang ketiga, lebih baik akhlaknya. Yang keempat,
keturunannya, atau mungkin salah satunya juga hartanya lebih kaya, jadi lebih cantik, lebih kaya, lebih beragama, dan juga nasabnya juga jelas. Nah, ini yang akan dicari, semuanya kelebihan-kelebihan. Begitu juga seorang istri akan mencari pada seorang laki, seorang lelaki. Itu aib, bukan aib. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari seorang pasangan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mencinta dan mencari kelebihan, ini kita sudah menghalalkannya kan dengan akad nikah yang sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, akad nikah itu sangat mudah, sangat mudah. Seperti apa? Seperti zawajtuka binati. Seorang wali nikah, wali istri, wali perempuan berkata zawajtuka binati. Laki-laki berkata qabiltu. Jadi 3 kata. 3 kata ini sudah menghalalkan seorang perempuan kepada laki-laki. Sangat mudah, sangat mudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan yang halal, kenapa engkau mempersulit diri mencari yang haram yang bisa merusak pikiran kita, bisa merusak kesehatan kita, bisa merusak harta kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat memudahkan yang halal, kita memperhatikan yang halal dan membahagiakan diri, menemukan kebahagiaan kita dalam yang halal. Cinta, namun cinta itu tidak cukup hadirin. Tidak cukup. Tidak cukup. Karena kelebihan itu dengan waktu akan menjadi kekurangan. Ketampanan suami sebentar lagi menjadi tua, tidak tampan lagi. Kesehatan sudah tidak sebentar lagi tidak sehat lagi. Umur muda tidak akan muda lagi selama-lamanya. Nah, harta bisa jadi tidak akan bertahan selama-lamanya. Jadi kelebihan ini bisa jadi di masa depan menjadi kekurangan. Maka cinta itu tidak cukup. Harus disempurnakan dengan apa? Rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang. Apa artinya kasih sayang? Kita ini sudah melihat kelebihan kan? Apabila kita sudah melihat dan menemukan kekurangan, maka kita harus menutupi dan menerima kekurangan. Luar biasa. Menerima kekurangan itu akan mulai setelah akad nikah. Sebelum akad nikah, kita bertemu dengan istri suami kita, bisa jadi berdasarkan cinta. Melihat, oh, ini sangat cantik, ini sangat tampan, ini sangat kaya, ini yang bisa melindungi saya, ini yang bisa menjaga saya. Kita melihat kelebihan seseorang. Baru kita akad nikah, malam pertama, malam kedua, minggu pertama, bulan pertama, mulai terbuka bagi kita semua aib dan kekurangan pasangan kita. Aibnya ini sebenarnya tidak setampan apa yang saya lihat. Selama ini dia pakai makeup, selama ini dia menghiasi diri. Nah, sebenarnya kekayaannya tidak sebagaimana saya sangka. Sebagai mungkin nasabnya ada kekurangan. Akan semua muncul kekurangan itu akan muncul bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pada saat itu kita harus mengutamakan kasih sayang. Saya masih ingat sebelum saya nikah, bahkan saya kasih syarat buat istri harus menjadi begini. Nah, jadi harapan saya saat itu terlalu indah, bahkan indahnya itu berlebihan. Setelah nikah, mulai terbuka aib pasangan saya. Begitu juga aib saya juga mulai terbuka bagi istri. Jadi saat itu mau nggak mau harus mengutamakan rahmah, yaitu kasih sayang, yaitu menutupi kekurangan kita masing-masing. Karena pasti setiap manusia itu punya kekurangan. Kalau ada seseorang berkata, saya sempurna, itu berarti bohong, dusta besar. Harus setiap orang di antara kita punya kekurangan. Sebagaimana kita ingin kekurangan ini diterima oleh orang lain, harus kita menerima kekurangan orang lain, terutama pasangan kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saat kita sudah nikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun,
maka kekurangan, kelebihan kita itu hampir semuanya sudah menjadi kekurangan. Dulu kita muda, sekarang kita sudah tua. Dulu kita kuat, sekarang sudah nggak bisa. Dulu kita kaya raya, sekarang ya yang penting kita bisa mencari makanan dan minuman untuk bekal seharian. Luar biasa. Jadi merubah ini keadaan, ini merubah. Nah, disitulah yang akan diutamakan adalah kasih sayang. Seorang suami istri yang usianya sudah 70 tahun, 80 tahun, mereka masih bisa bermesra karena yang diutamakan saat itu bukan cinta, bukan kelebihan. Yang diutamakan adalah kasih sayang di antara. Meskipun mereka sudah tua renta sampai akhir hidup. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat ini bukan hanya untuk melantunkannya, bukan hanya untuk membacakannya, tetapi untuk memahaminya dan juga mempraktiknya di dalam rumah tangga kita. Dan yang paling menarik di dalam ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ujungnya. Ujungnya la'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun. Supaya kalian bertafakkur. Bertafakkur. Seorang suami harus selalu bertafakkur tentang ciptaan istrinya. Apa artinya bertafakkur? Mengetahui rahasia-rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaan yang indah ini. Rahasia seorang istri, seorang perempuan yang sangat berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Seorang laki-laki akan menjadi bahan tafakkur istrinya. Seorang istri akan selalu bertafakkur dan berusaha untuk memahami. Lihat, berusaha untuk memahami suaminya. Jangan menganggap suami itu sama persis seperti kita sendiri. Jangan juga seorang suami jangan menganggap istrinya persis seperti kita. Dia makhluk yang sangat berbeda. Ciptaannya berbeda, tubuhnya berbeda, hormonnya berbeda, perasaannya berbeda, latar belakangnya berbeda, keluarganya berbeda, bisa jadi sukunya berbeda. Itu luar biasa. Perbedaan di antara kita itu sangat besar. Sampai ini ada seorang yang namanya, kalau nggak salah ya, namanya John Gray ya, kalau nggak salah ya. Seorang namanya John Gray, beliau menulis sebuah buku namanya Men Are From Mars dan Women Are From Venus. Beliau berkata, laki-laki ini dari Mars, perempuan ini dari Venus. Mereka adalah makhluk yang berbeda, bahkan ciptaan yang berbeda, berasal dari planet yang berbeda. Luar biasa. Ditemukan akhirnya di mana? Di bumi. Luar biasa. Latar belakangnya berbeda, ciptaannya berbeda, pikirannya sangat berbeda. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mentafakkur, berusaha untuk memahami jenis kelamin ini yang berbeda dengan kita. Harus kita memahaminya supaya kita bisa bergaulinya dengan baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya khatam dengan kewajiban seorang istri secara ringkas terhadap suaminya dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Apa itu insya Allah yang akan dijelaskan secara singkat. Yang pertama, seorang istri harus patuh, taat kepada suaminya dalam semua keadaan susah atau keadaan mudah. Kewajiban taat itu tetap berjalan. Kecuali kalau taat itu akan menjadikan kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka taat itu tidak wajib. Selain itu, kewajiban taat tetap berjalan. Selalu taat kepada suaminya. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri harus memahami itu. Karena semua hadis, semua ayat menyampaikan kewajiban ini. Kita tidak bisa membantahnya. Suami juga harus taat. Tidak. Kewajiban Allah Subhanahu wa taala atau mungkin ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga, harus ada seorang yang menjadi leader supaya bisa menyetir rumah tangga ke tempat yang benar. Begitu juga kalau kita punya mobil, supirnya berapa? 2, 1 supirnya. Supirnya ini 1 bisa dibantu oleh istrinya mencari lokasinya, mencari GPS-nya.
tolong arah ke sini, tolong ke sana. Tetapi yang supirnya itu satu. Begitu juga supir rumah tangga adalah seorang suami. Jadi seorang istri itu harus patuh dan taat kepada istrinya, kepada suaminya. Nah, yang kedua, seorang istri diwajibkan untuk membahagiakan, berusaha sesuai dengan kemampuannya, membahagiakan suaminya. Membahagiakan itu bisa sangat sederhana, hadirin. Sangat sederhana, sesuai dengan kemampuan. Seorang suami itu sangat bahagia kalau dimasak oleh istrinya. Jangan terpaksa, jangan ada seorang suami yang sudah boleh masih mencari makanan di luar rumahnya, masih pesan lewat Shopee, lewat Grab, nggak apa-apa sekali-kali. Tetapi yang paling utama itu yang diutamakan adalah makanan yang dimasak oleh istrinya. Bahkan ini akan melahirkan cinta yang luar biasa. Seorang istri memasak dengan perasaan yang luar biasa, perasaan cinta terhadap suaminya. Seorang suami saat memakan, dia memakan secara cinta, menikmati, meskipun itu tidak terlalu mewah makanannya. Meskipun tidak terlalu mewah. Saya ini kalau setiap orang ini tanya kepada saya, makanan terbaik itu apa? Makanan pasti yang dimasak oleh istri saya sendiri. Dan saya yakin setiap lelaki yang hadir, setiap ikhwan yang hadir di sini di kajian ini, kalau ditanya masakan yang terbaik itu apa? Dia akan jawab masakan istri yang dimasak dengan perasaan, yang dimasak dengan cinta. Dia pun juga akan memakannya dengan cinta. Ini akan menguatkan ikatan di antara mereka. Bukan hanya itu. Kebahagiaan itu sangat sederhana. Bisa membahagiakan dia dengan beres-beres rumah. Nah, bisa membahagiakan dia dengan hadiah yang sangat sederhana. Tidak usah besar-besar. Bisa membahagiakan dia dengan coklat. Bisa membahagiakannya dengan mushaf. Bisa membahagiakan dia dengan buku. Bisa membahagiakan dia dengan lagu yang dikirim kepada dia pagi hari. Suami, sayang, ini adalah hadiah dari aku kepadamu. Tolong dengar ceramahnya, dengar nasihatnya, dengar lagunya. Pagi hari, itu luar biasa. Bisa menjadi salah satu sebab yang membahagiakan. Iya, seorang istri itu berubah biologisnya, keadaan biologisnya. Entah itu mungkin karena hormon, entah itu karena tekanan hidup. Pikirannya itu sangat berubah. Dalam pikiran yang berubah itu, tetap yang diutamakan dan diprioritaskan adalah seorang suami, pasangan. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban istri adalah menjaga suaminya. Menjaga rumah tangganya, menjaga juga kehormatannya, menjaga nama baiknya. Jangan sampai seorang suami aibnya diceritakan oleh istrinya kepada orang lain. Seorang istri yang menceritakan aib dan kekurangan suaminya kepada orang lain bukan istri yang baik. Maka kita menjaga suami kita, nama baik dia, kehormatannya, dan juga aib dan kekurangannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah, "Hunna libasul lakum." Istri adalah pakaian. Pakaian ini menutupi aib dan kekurangan suaminya. Jadi setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang istri juga mencari kerelaan dan ridha suaminya. Mencari ridha suaminya. Suaminya suka apa? Suaminya lebih bagus mengutamakan apa? Itu dicari oleh istrinya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang istri memuaskan dua hal pada suami. Mohon maaf, memuaskan perutnya, makanannya, dan juga memuaskan urusan ranjangnya. Ini sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Dua hal. Membuat dia kan yakin yang dalam dua hal ini tidak akan pernah memandang. Tidak akan pernah mencari yang lain. Tidak akan pernah. Kalau kita ingin menjadikan benar-benar mengikat suami ini kita dengan tali yang sangat kuat, kita memberi dua kepuasan. Dua kepuasan. Yang ketiga, yang berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menasihati. Menasihati secara baik dengan kata-kata yang sopan. Pada waktu yang terbaik, seorang suami pasti tidak suka dinasihati, tidak suka dibergurui.
oleh istrinya. Tetapi seorang istri yang cerdas tahu kata-kata yang baik, yang paling sopan, yang bisa disampaikan kepada suami saat dia melakukan salah. Dan kondisinya kapan, waktunya kapan. Nah, ini kewajiban seorang istri. Seorang suami juga punya banyak sekali kewajibannya. Di antaranya, yang pertama, menjaga iman dan takwa dirinya sendiri dan keluarganya. Dia harus siap menjadi teladan bagi istrinya, bagi anaknya, bagi rumah tangganya. Nah, sebelum kita menyuruh keluarga kita untuk menjadi lebih baik, kita pun juga harus menjadi lebih baik. Kita menyuruh istri kita untuk salat, kita harus juga jaga salat. Kita harus, saat kita menyuruh istri kita dan anak kita, harus kita menjadi contoh baik. Menjaga keimanan dan takwa diri kita sendiri dan rumah tangga. Dan setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan dan nama baik istri. Jangan sampai kita menceritakan aib istri kita kepada orang lain. Demi Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menceritakan aib, kekurangan istri kita kepada orang lain, ini berarti kita menceritakan aib dan kekurangan diri kita sendiri. Kenapa ente tidak mendidik dia? Kenapa engkau tidak memimpin dia? Kenapa engkau tidak membawa dia, menjadikan dia lebih baik? Ini seolah-olah kita membuka aib diri kita sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sangat jelek kita menceritakan aib pasangan kita kepada orang lain. Maka kita menjaga nama baik istri kita. Bahkan setiap orang, setiap syaitan, ini menurut saya syaitan. Setiap syaitan yang ingin masuk melakukan masalah di antara suami dan istri, ini termasuk syaitan yang sangat hebat. Syaitan yang sangat buruk dan sangat jahat. Meskipun itu ibunya sendiri, meskipun itu bapaknya sendiri, meskipun itu keluarganya sendiri, adik, kakaknya, sahabatnya, siapapun yang menceritakan, yang ingin melakukan masalah di antara suami dan istri, itu termasuk syaitan. Seorang istri jangan tertipu oleh seorang syaitan ini yang menceritakan aib atau ingin melakukan masalah di antara suami dan istri. Seorang suami juga harus jadi cerdas. Kalau ada seseorang menceritakan aib dan kekurangan istri, harus bilang, harus stop. Jangan menceritakan aib istri saya. Saya orang yang paling banyak pengetahuannya terhadap istri ini. Saya orang yang paling tahu, yang paling kenal. Karena saya hidup sama dia setiap hari. Saya tidur sama dia setiap hari. Saya hidup. Saya sudah tahu kekurangannya. Ente jangan ikut campur dalam urusan rumah tangga. Termasuk keluarganya sendiri. Itu harus kita tegas dalam hal ini. Seorang istri harus juga kuat untuk melawan orang yang ingin ikut campur dalam hubungan rumah tangga. Itu meskipun keluarga kita sendiri. Karena keluarga kita ini, adik dan kakak saya ini tidak kenal saya lebih dari istri. Istri saya lebih kenal saya daripada keluarga saya sendiri, bahkan bapak saya dan ibu saya sekarang. Kondisi sekarang. Begitu juga saya. Saya kenal istri saya lebih banyak daripada keluarganya. Begitu juga ente, antum. Kenal istri dan suami lebih banyak daripada orang lain. Maka kita harus tegas. Setiap orang yang ingin ikut campur, kita harus membungkam dia dan mendiamkan dia. Tidak boleh menjelekkan suami atau pasangan kita. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang suami adalah nafkah. Harus memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir harus memenuhi kebutuhannya dari pakaian, dari makanan, minuman, tempat tinggal. Itu harus kewajiban suami untuk memenuhinya untuk istrinya. Itu lahir. Batin harus memenuhi kehajatnya, mohon maaf, dalam urusan ranjang, harus memenuhi nafkah ini. Ini termasuk juga nafkah. Harus termasuk nafkah. Dan setiap seorang suami, bahkan Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang suami mengajak istrinya ke ranjang malam hari, lalu dia tidak mau mengikuti, tidak mau menuruti, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat. Nah, laki-laki selalu hafal hadis ini,
tetapi tidak hafal hadis-hadis yang lain yang menyuruh suaminya sebelum mengajak istrinya harus juga memperhatikan kondisinya. Ente sudah mengajak istri ente malam hari, ente sudah bersih, sudah mandi, sudah menjaga perasaannya, sudah menjaga suasana yang baik. Itu harus juga diperhatikan. Bukan hanya memperhatikan hadis ini, memperhatikan hak, tetapi sebelum itu juga memperhatikan kewajiban kita terhadap istri. Jadi nafkah lahir dan batin. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membimbing istri kita untuk menjadikan dia lebih baik sabar, wajar, karena dia makhluk yang berbeda, penuh dengan kekurangan. Sebagaimana kita penuh dengan kekurangan. Kita harus siap untuk memimpin dia, menjadikan dia lebih baik. Bukan jangan bilang, Ustaz, ini punya kekurangan, begini. Iya, dia punya kekurangan. Kewajiban siapa untuk menjadikan dia lebih baik? Kewajiban suami. Maka seorang suami harus berani untuk menjadi pemimpin. Seorang istri, ini juga penting. Seorang istri harus siap untuk dipimpin oleh suami. Jadi turut. Kalau ingin dibawa menjadi lebih baik, seorang istri harus semangat dan harus turut sesuai dengan perintah dan keinginan atau ajakan suami. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang istri, seorang suami harus selalu mengasihi dan mencintai. Bukan tidak cukup mencintai dan memberikan kasih sayang kepada istri. Harus dia merasakan itu. Harus istri kita merasakan kita mencintainya. Kita sudah bilang kita sudah mencintai. Enggak. Harus dia merasakan itu. Dengan apa? Dengan mendengar dia, dengar cerita dia, memberikan hadiah kepada dia, kata-kata yang manis kepada dia. Itu bagian sosial, bagian hubungan yang baik itu sama istri, itu sangat penting. Harus dia merasakan kita mencintai dia. Pasti seorang suami itu sangat mencintai istrinya. Tapi harus, apakah dia sudah merasakan itu atau tidak? Itu yang perlu kita perhatikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak berlama-lama, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustadz Jajen. Masya Allah, ini luar biasa ya. Pagi ini kita seperti mendapatkan khutbah nikah ini Ustadz. Dalam sebuah prosesi pernikahan. Luar biasa ini. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah, ini apa tadi Ustadz Jajen sudah menyampaikan beberapa hal, khususnya terjemah ya atau tafsir dari surat Ar-Rum ya 21 itu. Jadi bahwa dalam Al-Quran sebenarnya seorang Muslim kalau memahami ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seharusnya bisa menjadikannya sebagai pedoman. Ada banyak hal yang menurut saya menarik untuk kita bicarakan dan saya lihat sudah ada beberapa chatting yang masuk ini. Pertama dari Ustadz Husain atau Mimi, Ustadz mohon dijelaskan lebih jauh mengenai hadis Rasul yang terkait dengan banyak istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Nah, mungkin kriterianya tidak banyak bersyukur itu seperti apa mungkin Ustadz ya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan, ini dari siapa ini? Ya, pokoknya dari seseorang. Bagaimana cara menumbuhkan lagi rasa cinta ketika pasangan kita sudah melakukan kesalahan yang melanggar syariat? Ya, misal kehormatan itu dengan sendirinya ya jatuhkan, akhirnya rasa itu menghormati hilang dengan sendirinya. Ketika kita harus menerima segala kekurangan pasangan kita, apakah kita juga harus menerima semua kesalahan pasangan kita? Katanya begitu. Untuk sementara itu dulu, Ustaz. Jadi pertanyaan yang pertama dari Ustaz Husain, bagaimana ya wujud istri yang tidak bersyukur itu yang seperti apa kira-kira? Kemudian tadi bagaimana kita menumbuhkan lagi rasa cinta yang hilang karena mungkin pasangan kita sudah mengkhianati kita. Seperti itu mungkin, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair, Masya Allah. Yang pertama, istri yang tidak bersyukur. Nah, itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang disebut di dalam ceramah feminisme, aktsaru ahli nar, banyaknya ahli neraka itu dari kaum Hawa.
Ketika ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa ya Rasulullah? Di antara alasannya yakfurnal ashir. Apa artinya yakfurnal ashir? Tidak bersyukur kepada pasangannya, tidak bersyukur kepada suaminya. Apa artinya tidak bersyukur? Tidak berbakti kepada suaminya. Ini salah satu tafsirnya. Tidak berbakti kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, tidak patuh kepada suaminya. Dalam tafsir yang lain, melupakan kebaikan suami, kebaikan yang diberikan dari suami kepadanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hubungan itu sebenarnya juga suami seharusnya juga tidak melupakan apa yang diberikan oleh istrinya kepadanya. Jadi ini hubungan saling bersyukur. Kita saling bersyukur. Jangan sampai kita saling kufur. Saling kufur itu seorang suami tidak ingat yang baik-baik dari istrinya, dia ingat hanya yang jelek. Begitu juga seorang istri saat memikirkan suaminya, dia tidak ingat, dia tidak mengutamakan yang baik-baik. Tidak mengutamakan apa yang pernah diberikan oleh dari suaminya. Dia hanya memperhatikan kekurangan-kekurangan. Kalau kita memperhatikan kekurangan, tidak akan selesai. Karena setiap manusia itu punya kekurangan. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya bukan hanya istri, ada sebagian juga suami tidak bersyukur. Nah, supaya kita beradil hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami juga saat memikirkan harus pikirannya seimbang dan adil. Memikirkan yang baik, memperhatikan yang baik sebagaimana dia memperhatikan yang negatif. Dan mengutamakan yang baik, berusaha untuk kebaikan itu menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan bersyukur kepada istrinya. Begitu juga seorang istri yang ingat yang jelek-jelek itu akan membuat yang jelek itu semakin baik, semakin banyak. Tapi kalau selalu mendorong dan memotivasikan suaminya untuk melakukan kebaikan dan selalu mengingat kebaikan yang diberikan dari suaminya kepada dia, ini akan membuat kebaikan suami ini semakin baik, semakin banyak. Akan membuat dia semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang suami juga di sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan di sini kaum perempuan karena seorang lelaki suka appreciation, suka di-appreciate. Apa itu appreciate? Dihargai atas semua kemampuan yang pernah memberikan atau semua penghargaan yang pernah dia berikan kepada istrinya. Nah, maka istri harus juga menghargai itu. Itu juga tidak menghapuskan seorang suami harus juga bersyukur kepada istrinya. Nah, jadi saling kita bersyukur di antara kita. Itu bukan hanya satu pihak. Bukan hanya satu pihak. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, ini pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, langsung Ustaz Khalid. Yang kedua itu bagaimana menumbuhkan kembali rasa cinta yang mungkin terluka, Ustaz, akibat misalnya pasangan mengkhianati begitu ya. Nah, ini sebenarnya sebagai saya ulang lagi ya. Setiap orang di antara kita punya kekurangan. Tetapi sebagian dari kita kekurangannya terbuka, sebagian yang lain kekurangannya masih tertutup. Nah, kita harus mengetahui itu. Kita harus mengetahui. Nah, seorang suami bisa jadi melakukan masalah besar atau mungkin dosa besar. Apakah kita sendiri seorang istri tidak pernah melakukan dosa besar? Bukan dosa yang sama, dosa besar yang lain. Dosa besar yang lain. Dosa besar itu 70 kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Di antaranya dusta, di antaranya hoax, di antaranya tidak taat kepada suami, di antaranya meninggalkan salat, di antaranya itu semuanya dosa-dosa besar itu. Apabila kalau suami melakukan dosa besar itu, apakah kita akan memakluminya karena setiap orang punya kekurangan atau tidak? Menurut saya, menurut anak sendiri, kita melihat suami ini melakukannya karena kesalahan, lalu dia menyesal melakukannya, maka kita melihat penyesalan itu penyesalan serius, maka kita memaafkan. Kalau penyesalannya tidak serius dan tidak maksimal, itu berarti mau melakukannya lagi. Berarti jangan dimaafkan. Ya, mohon maaf ya. Jangan dimaafkan. Itu juga Allah Subhanahu wa taala di antara syarat taubat seseorang, dia harus menyesal dan berjanji tekat. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang di dalam hatinya. Tidak akan pernah mengulangi dosa tersebut.
Nah, kita melihat penyesalannya benaran atau dia tidak merasa menyesal, atau dia bisa jadi mengulanginya lagi. Nah, itu berdasarkan itu kita bisa memenuhinya. Kalau dia sudah menyesal, maka seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa. Karena dia sudah menyesal, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang sangat buruk, yang sangat susah di dalam hatinya itu sudah termasuk punishment yang sangat besar. Seorang yang melakukan maksiat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman yang melakukan maksiat itu merasa sangat kurang tenang saat melakukan maksiat. Itu berasa sudah cukup menjadi salah satu siksa, menyiksa hatinya. Sehingga dia tidak akan kembali lagi melakukan dosa tersebut. Jadi kita melihat keseriusannya dalam taubat, keseriusannya dalam penyesalan. Nah, kalau dia tidak menyesal, maka jangan diampuni, jangan dimaafkan. Nah, ini yang pertama ya. Ya. Ini ya, betul, rasa betul. kita memiliki kekurangan, ini insya Allah akan kita memaklumi pasangan kita. Kalau kita tidak memaklumi pasangan kita, siapa lagi yang akan memaklumi? Siapa lagi? Jadi saling memaafkan. Asal benar-benar taubat itu tulus, jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya ini Ustaz, ketika ada rumah tangga yang cekcok, kemudian ini bagaimana kira-kira solusinya kira-kira Ustaz? Misalnya tahapan-tahapannya itu katanya, apakah boleh menceritakan ke siapa, kemudian sampai akhirnya ya kalaupun misalnya perpisahan itu sebagai alternatif terbaik, kira-kira bagaimana urutannya Ustaz? Nah, sebenarnya ini ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariat pernikahan sama juga mensyariat perpisahan. Ini perlu kita tahu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan menjadi di antara sunnah terbaik adalah pernikahan. Jadi kita berusaha semampu kita untuk menjaganya. Dan Allah menjadikan di antara sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perpisahan. Jadi apakah kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lanjut pernikahan. Apakah kita ingin melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpisah. Maka itu yang membuat iblis alaihi la'natullah sangat senang dan sangat bahagia itu perpisahan. Nah, apabila terjadi masalah, maka selama kita masih ada di dalam rumah, masih kita bisa berbicara, Ini suami masih mau dengar ini. Istrinya ini masih mau dengar. Yuk kita menyelesaikannya di dalam rumah tangga. Jangan sampai ada seseorang lain yang tahu. Meskipun bapak, ibu, saudara, adik, kakak. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cerita masalah kita kepada orang lain, ini sudah tidak lagi masalah suami dan istri. Bukan. Masalah orang lain sama suami atau masalah orang lain sama istri. Jadi masalahnya semakin besar. Apalagi kalau kita menceritakan kepada mereka masalah supaya mereka berpihak kepada kita. Waduh, ini termasuk musibah besar ini. Termasuk musibah besar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita bisa membicarakannya di dalam rumah dan berusaha untuk bisa ini saat kita berbicara dengan istri, dengan suami, kita berusaha ini kita ingin menyelesaikan masalah. Masalah kita apa? Tentukan masalahnya apa. Masalah kewajiban yang belum ditunaskan. Kita setelah itu kita menulis masalahnya apa dan sepakat solusi yang disepakati apa, itu harus ditulis. Setelah itu harus ada tanda tangan istri dan tanda tangan suami, supaya tidak ada orang yang mengingkari apa yang sudah disepakati. Tidak apa-apa seperti itu. Jadi seorang istri, ini sudah kewajibannya, sudah solusinya, ente sudah tanda tangan di sini. Seorang suami sudah tanda tangan di sini. Nah, jadi disepakati dulu, karena kehidupan rumah tangga ini kehidupan bersama, harus disepakati oleh suami dan istri. Saya ulang lagi ya. Nah, seorang istri harus juga memilih kata-kata yang baik, yang bijak saat berbicara dengan suami. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini sudah tidak bisa ya. Sudah berusaha untuk berkali-kali. Istri sudah nggak bisa. Seorang suami juga tidak bisa berbicara dengan istrinya.
disitulah kita akan mencari seseorang aja. Satu orang yang kita sangat percayai, dia akan menjaga rahasia. Lihat, menjaga rahasia, dan orang ini dihormati oleh istri kita atau dihormati oleh istri suami kita. Jadi kita saling menghormati dari keluarga, terutama dari keluarga. Kita menceritakan kepada dia supaya dia menyelesaikan, bukan supaya dia berpihak kepada kita. Ini penting ya. Supaya mencari solusi, titik tengah di antara istri dan suami. Bukan untuk menjadi berpihak ke pihak istri atau berpihak ke istrinya. Dan ini masalah seorang suami. Dia menceritakan ke ibunya, menceritakan ke bapaknya, menceritakan kepada adik dan kakaknya. Begitu juga seorang istri menceritakan kepada keluarganya supaya berpihak kepada dia. Dan ini kesalahan sangat besar, hadirin. Jangan sampai kita melakukannya lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencari seseorang yang islah, mendekatkan kita. Retak ini disambung lagi. Nah, kalau kita sudah nggak bisa, ya udah, seorang dari istri kita, dari keluarga istri kita, dan seorang dari suami. Seorang dari suami, mereka lah yang berbisyarat. Karena ini kita lagi dalam kondisi emosi, dalam kondisi angry, dalam kondisi marah. Kita tidak bisa berpikir. Kan hormon-hormon kita itu hormon katekolamis, norepinefrin, adrenalin. Itu kalau sudah diproduksi di dalam tubuh kita, kita tidak bisa berpikir. Tidak bisa berpikir. Itu menjelaskan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau pernah mengalami ini? Kita kadang-kadang kalau ada seseorang curhat kepada kita, kita jawab memberikan solusi. Tetapi kalau kita jatuh pada masalah yang sama, kita sendiri tidak bisa menasihati diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita saat sedang itu lagi emosi, lagi sedih, lagi sengsara, lagi stres, tidak bisa berpikir. Begitu juga saat kita lagi stres, masalah dengan istri, lagi marah, saling marah, kita tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tarkhis. Seorang istri menugaskan seseorang, dan seorang suami menugaskan seseorang. Yang tidak ada masalah di antara mereka, mereka lah yang ngobrol, mereka lah yang pecah-pecah masalah. Itu sudah langkah ketiga. Supaya mencari islah. Jadi utamakan islah. Itu pun juga tidak bisa. Kita juga mencari seorang ustadz yang dihormati oleh mereka berdua, oleh suami dan istri berdua. Seorang ustadz yang bijak ya, yang bijak, yang berilmu, yang sudah berpengalaman. Nah, bagaimana bisa menyambung lagi? Sudah tidak bisa, ya, setelah itu di KUA. KUA juga ada mereka punya caranya sendiri untuk menyambung lagi, islah lagi. Sudah tidak bisa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan perpisahan, maka itu di antara takdir yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ini. Tidak terasa ini Ustaz, waktu kita sudah pukul 6.27 menit gitu ya. Hampir setengah 7. Banyak hal yang saya kira menarik ya tadi, ilmu-ilmu baru termasuk buat saya gitu, bagaimana memanage gitu ya ketika ada masalah. Tadi itu menarik Ustaz apa yang Ustaz sampaikan, bagaimana kita menuliskannya begitu ya, membuat kesepakatan gitu ya. Itu menurut saya itu pengetahuan baru yang mungkin insya Allah bisa menjadi solusi ya dalam manajemen komunikasi di rumah begitu. Karena saya kira kalau saya simak tadi intinya komunikasi ya Ustaz. Ketika Betul, komunikasi sudah mandek ya apapun nanti bisa terjadi dan masalah yang kecil bisa menjadi besar. Jadi ketika semuanya bisa dikomunikasikan, saya kira insya Allah akan ada jalan keluarnya. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin sebenarnya melanjutkan ini tapi karena kita dibatasi oleh waktu sehingga kita terpaksa kita hentikan dulu. Insya Allah pada pekan-pekan berikutnya akan masih ada kajian-kajian yang mungkin juga masih berkaitan dengan ini ya Ustaz. Bagaimana manajemen keluarga, dan saya kira ini sesuatu yang menarik. Oleh karena itu mohon ini supaya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat gitu. Fadol ya jemaah antum bisa menyampaikan kajian ini gitu ya, menyampaikannya dan bisa berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih Ustadz Yazin Al-Hakimi, guru kita semua
yang sudah berbagi ilmu dengan kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yazen itu menjadi ilmu baru buat kita, dan insya Allah kita bisa mengamalkannya. Dan untuk Ustadz Yazen sendiri itu bisa menjadi amal soleh buat beliau. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira Ustadz. Terima kasih. Dan untuk jamaah sekali lagi mohon kiranya kajian ini bisa disampaikan kepada sahabat, keluarga, dan yang lainnya, termasuk juga mungkin tadi pasangan kita ya. Jadi jangan hanya kita yang menyimak, tapi juga istri-istri kita. Kalau untuk suami atau suami ya apa istri ya suami kita juga. Karena saya kira kalau sama-sama menyimak tadi uraian dari Ustadz Yazen, insya Allah berbagai hal yang kaitannya dengan masalah rumah tangga kita akan bisa dipahami bersama, dan insya Allah akan menjadi jalan keluar. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk menutup kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, jazakallah khair Ustaz Khalid. Jazakumullah khair ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bi amanillah, jazakumullah khairan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.